Berlatar pada tahun 60-an, 4 imigran ilegal dari Cina bernama Ho, Will, Chad, dan Wei berada di kapal pesiar menuju Hong Kong, berharap menemukan pekerjaan yang lebih baik dan mengubah hidup mereka. 6 bulan setelah tiba di Hong Kong, mereka menyadari bahwa hidup sebagai imigran tidak mudah. Mereka hanya mampu menyewa sebuah rumah sederhana, tinggal bersama adik Ho yang bernama Ping yang sudah lama menetap di Hong Kong. Karena kesulitan mencari pekerjaan, Ho memberitahu teman-temannya tentang sebuah pertarungan antar geng yang akan diadakan malam itu. Barang siapa yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang cukup besar. 咁晚地盤冇講開啊！開片30蚊，你哋要去打交啊？ Pada malam harinya, Ho dan kawan-kawan ikut serta dalam peperangan antar geng. Perlu diketahui bahwa pada masa itu, Hong Kong masih di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Banyak polisi dan pekerja pemerintah berkulit putih. Pengamanan perang gangster kali ini dipimpin langsung oleh salah satu petinggi polisi Hong Kong bernama Hunter yang terkenal kejam dan korup. Kabar ini juga sampai kepada Louis, petinggi kepolisian Hong Kong lainnya, dan anak buahnya bernama Piggy. Louis dikenal sebagai orang yang cuek dan sangat membenci Hunter serta kolonialisme Inggris terhadap Hong Kong. 我就同你玩大佢，以後由我嚟定。打交嘅，咁多口水嚟講嘢。喂狗！亂毛仔幾抽得喎。 Terbukti, selama peperangan, Louis memilih untuk tidak ikut campur dan hanya menonton dari atas lote. Ketika Louis melihat peperangan gangster yang sangat brutal, matanya tertuju pada Ho yang sangat handal menaklukkan lawan. Keadaan semakin kacau setelah Hunter datang dan menghajar orang-orang dengan brutal. Ho dan ketiga temannya dengan cerdik memanfaatkan kedatangan polisi untuk berpura-pura sebagai anggota kepolisian Hong Kong. Hey, stop! Stop! Namun, upaya mereka untuk kabur dari kejaran polisi gagal karena Hunter memergoki mereka. Ho yang telah mengajar Hunter hingga babak belur akhirnya dibawa oleh Louis dan anak buahnya ke penjara. Di penjara, Louis bertemu dengan Chen, seorang sipir yang dikenal dengan kejujurannya dan memintanya untuk menjaga Ho dan ketiga temannya. Louis mengamankan Ho dan kawan-kawan karena jika mereka tertangkap oleh Hunter dan anak buahnya, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Louis dan Chen juga menyadari bahwa Ho dan kawan-kawan berasal dari kampung yang sama dengan mereka, sehingga mereka pun menjadi akrab. Tinggal 8 jam lagi, Ho dan kawan-kawan akan keluar dari penjara. Namun, beberapa jam kemudian, Hunter datang dan memaksa Chen untuk membuka sel Ho. Setelah masuk ke dalam sel, Hunter secara brutal menghajar Ho. Namun, Louis yang cerdik sudah menduga hal ini dan memanggil wartawan bayaran untuk memfoto kebiadaban Hunter. Spontan, Hunter dan anak buahnya langsung pergi dari sel tersebut. Goodbye, sir. 送佢去醫院啦。哦，都係你啦。嚟攞。 Dalam keadaan pingsan, Ho bermimpi tentang kedekatannya dengan istrinya di kampung. Saat tersadar, Ho bertemu dengan Piggy, asisten Louis, yang memberinya uang sebagai tanda persahabatan dan menjanjikan pekerjaan yang baik dari Louis. 點啊？有冇好翻啲啊？話世界撈，甩個想我哋啊！隻駝背仔嚟，俾你做。幫我哋多謝甩個啊！得啦好嘛？
Setelah sembuh, mereka kembali ke kosan dan mendapati para gangster sedang menagih utang dengan kekerasan kepada ibu kos. Ho yang berjiwa sosial tinggi rela kehilangan uang lagi untuk membantu ibu kos membayar hutangnya. Di sisi lain, Louis mendapatkan kabar baik setelah dijodohkan dengan anak salah satu pejabat di Hong Kong, memperkuat posisinya sebagai polisi. 雷洛探長，早啲到。 Namun, keberhasilan Louis menimbulkan kecemburuan sosial di sekitarnya, terutama dari Tong, seorang penjilat di kepolisian Hong Kong yang tidak senang dengan polisi Louis sebagai inspektur. Sementara itu, Ho dan kawan-kawan menerima kabar buruk Will disiksa oleh seorang gangster bernama Zhao karena tertangkap mencuri uang untuk berjudi. Zhao memberikan pilihan kepada Ho untuk menyelamatkan Will. Ho harus bertarung dengan salah satu anak buah Zhao. Ho yang tidak ingin temannya disiksa, setuju dan bertarung dengan anak buah Zhao. Pertarungan berakhir dengan perundingan dan Zhao memberikan uang sebagai jaminan kerusakan yang dialami Will serta mengajak Ho dan kawan-kawan untuk bergabung dalam dunia kriminal. 框唔到出去。 豪哥， Beberapa bulan kemudian, melalui ajakan dari Zhao, Ho dan kawan-kawan semakin sukses di dunia kriminal. Mereka beroperasi di kota Kowloon, sebuah pemukiman kumuh dan padat penduduk yang terkenal dengan aktivitas kriminal, narkoboy, prostitusi, dan kasino merajalela di sana. Dan polisi atau pemerintah tidak berani menyentuh kota itu. Ho dan kawan-kawan sering mendapatkan pekerjaan untuk membunuh atau sabotase demi memperluas wilayah atau mendapatkan bayaran. 成就係揾食，連警察都唔敢入嚟。 Meskipun telah berkuasa, Ho tidak pernah lupa terhadap orang-orang yang pernah menolongnya, seperti sipir Chen yang menyelamatkannya dari Hunter. Ho mencoba memberikan uang kepada Chen sebagai tanda terima kasih, tetapi Chen yang jujur menolak uang hasil kriminal tersebut. Meskipun demikian, Ho tidak pernah marah atau merasa persaudaraan mereka terputus. Louis pun memberitahu Ho bahwa Chen memang orangnya sangat jujur. Ho juga tidak melupakan Zhao, orang yang membawanya ke dunia kriminal yang kini semakin sukses. Namun, kebahagiaan Ho berubah menjadi duka ketika istri dan anaknya yang sedang menaiki kapal menuju Hong Kong untuk menemuinya dipergoki oleh kepolisian Hong Kong karena mereka adalah imigran ilegal. Penumpang kapal panik dan melompat ke air, menyebabkan kekacauan. Banyak yang tidak bisa berenang, termasuk istri dan anaknya Ho yang akhirnya tenggelam. Ho yang mengharapkan kebahagiaan kini hanya bisa menangisi kehilangan istri dan anaknya. Ho sangat sedih dan kesehariannya hanya meratapi kematian istri dan anaknya. Sementara itu, di kepolisian, Louis yang sedang memimpin pembersihan kriminal dengan menargetkan ketua gangster yang terlibat tawuran. Salah satu gangster berhasil ditangkap dengan mudah oleh anak buah Louis. Tetapi satunya berada di kota Kowloon, wilayah gangster paling berbahaya. Louis dan anak buahnya terpaksa memasuki kota itu tanpa menyadari bahwa Tong si penjilat bersekongkol dengan Zhao untuk mengagalkan misi mereka. Sesampainya di markas besar gangster kota Kowloon, nyawa Louis hampir terancam oleh seluruh aliansi gangster di kota itu yang hendak menyerangnya. Namun, ia diselamatkan oleh bos gangster terbesar di Kowloon bernama Bos Ting yang datang dan menyambut Louis dengan ramah. Perlu kalian ketahui ya guys, alasan Bos Ting menyelamatkan Louis dari para gangster adalah karena mereka sering bekerja sama dalam urusan kotor. Louis meminta Bos Ting untuk mencari seseorang yang telah mengacau dan menyelesaikan masalah ini. Namun salah satu anak buah Bos Ting yang bersekongkol dengan Tong tidak setuju dan melawan Bos Ting. Saat Bos Ting sedang memerahi anak buahnya itu, tiba-tiba 你當我咩都唔知，我會同你。 你
Ya, anak buahnya itu menembak Bosting dan menyebarkan rumor bahwa Bosting ditembak oleh Louis. Di sisi lain, Ho dan kawan-kawan menyadari bahaya yang mengancam Louis dan segera bersiap untuk menyelamatkannya. Louis yang terus dikejar puluhan gangster akhirnya diselamatkan oleh Ho. Namun mereka tidak bisa keluar dari kota karena puluhan gangster menunggu di luar. Ho berhasil membakar petasan sebagai kode kepada asisten Louis yaitu Piggy. 佢冧佢哋！ 屌，煙花！ Demi menyelamatkan Louis yang tertembak, Ho terus berusaha melindunginya. Namun karena banyaknya penyerang, Ho dihadapkan dengan Zhao yang siap mematahkan kakinya. Louis yang terluka parah tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya keadaan membaik setelah Piggy datang dan menyelamatkan Louis dan Ho. Dalam keadaan pingsan, Ho kembali memimpikan istri dan anaknya yang telah tiada. Dengan keadaan kaki yang rengkot sebelah, Ho hanya bisa menangis, sementara Louis yang berada di sisinya terus menyemangatinya. Walaupun demikian, Ho tetap semangat menjalani hidup dan ketiga temannya beserta adiknya tidak pernah melupakannya. Di balik cobaan yang menimpanya, industri gangster yang Ho rintis semakin sukses berkat dukungan Louis. 1965年嗰幾年黑白兩道都順風順水，甩個有5億身家。 Sebagai inspektur kepolisian, Louis dengan mudah melakukan tindakan kriminal bersama Ho. Meskipun mereka terlibat dalam pembunuhan, Louis memperingatkan Ho untuk tidak pernah berani membunuh orang Inggris. Ho kini sudah memiliki istri lagi, dan dengan kekuasaan yang mereka berdua dapatkan, orang-orang yang dulu merendahkan mereka kini menjadi dekat dan terkadang bekerja sama, termasuk orang-orang Inggris serta Tong dan si polisi korup yaitu Hunter. Citra Ho semakin terkenal setelah memenangkan taruhan balap kuda dan pialanya langsung diberikan oleh Ratu Inggris. Di tengah kesuksesannya, Ho terkadang bekerja melampaui batas. Oleh karena itu, Piggy memperingatkan Louis untuk berhati-hati dengan sikap Ho. Selain itu, Tong dan Hunter menarik Zhao yang mematahkan kaki Ho dan menyuruh Louis untuk sina bergabung dengan industri kriminal yang dikelola oleh Ho dan Louis. Louis menjadi semakin protektif terhadap Ho, mendatangkan dua anak buahnya bernama Ross dan Rong untuk mengambil sebagian wilayah dari kekuasaannya, termasuk memberikan daerah kekuasaan kepada Zhao. Namun, Ho yang biasanya penurut, kali ini marah terhadap Zhao dan berhasil memotong telinganya sebagai bentuk balas dendam atas kakinya yang dipatahkan oleh Zhao. Hal ini membuat Louis semakin berhati-hati meskipun Ho tidak pernah sekalipun mencurigai tingkah laku Louis. Bukan itu saja, Ho mendapatkan kabar buruk lagi ketika adiknya Ping kagak rewah memakai narkoboy. Ho segera menyuruh ketiga temannya mencari orang yang memberikan narkoboy kepada Ping. 呢個仆街仔，呢個控罪，話俾佢哋知邊個。 Sementara itu, Ho bertemu dengan Louis yang memberinya tugas untuk pergi ke Thailand guna menguasai industri narkoboy di Asia Tenggara dan membeli bahan-bahan dari sana. Meskipun tugas ini aneh dan mendadak, Ho yang setia tidak pernah mencurigai atau menentang Louis. เชิญครับ Sesampainya di Thailand, Ho dan kawan-kawan disambut oleh rekannya bernama Tai Lau yang memberitahu tentang posisi bahan-bahan narkoboy yang akan dibeli oleh Ho. Namun, Ho menyadari ada yang tidak beres dengan informasi yang diberikan oleh Tai Lau. Tiba-tiba, keadaan menjadi kacau ketika Tai Lau dan panayaganya menyerang Ho dan kawan-kawan. 你啊波！ 啊
Ho berhasil melompat ke dalam perahu, tetapi dalam penyerangan kali ini, Ho harus rela kehilangan salah satu teman dekatnya, yaitu Wei. Setelah itu, Ho pergi ke Golden Tree Angel, salah satu perkebunan lalap surga yang sangat luas, untuk bertemu dengan pemimpin baru organisasi penjualan lalap surga bernama Jenderal Nami, guna bernegosiasi perihal jual beli bahan narkoboy. Jenderal Nami menginginkan harga tinggi untuk per kilogramnya, tetapi Ho merasa ada yang aneh dengan tawaran tersebut. Jenderal Nami kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang yang bersedia membeli dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal, dan orang itu adalah Rong, salah satu anak buah Louis. Namun ternyata Rong sudah dibunuh oleh Ross, anak buah Louis yang telah bersekongkol dengan Ho. Ketambah lagi, anak Jenderal Nami telah diculik oleh Panayagan Ho. Mau tidak mau, Jenderal Nami setuju memberikan harga yang telah disepakati dengan Ho. มึงอยู่ฮ่องกงเหรอที่นี่เมืองไทยจะ สนุกมากเลย Sementara itu, adik Ho yaitu Si Ping memanfaatkan kepergian Ho ke Thailand untuk kembali mencari narkoboy. Ping bertemu dengan Zhao dan Hunter yang menyadari bahwa Ping adalah adik Ho. Mereka pun mempermainkan Ping dengan memaksanya meminum air kencing Hunter. Ketika Ping menolak, Hunter mengajarnya dengan sangat brutal. Saat Ho baru saja pulang dari Thailand, ia mendapatkan kabar buruk bahwa adiknya didiagnosis akan cacat dan kemungkinan besar menjadi autis akibat penganiayaan tersebut. Louis kembali mengingatkan Ho untuk tidak menyentuh polisi Inggris dan menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan cara damai. 你冷靜啲，你冷靜啲啊！嗰個係細路。 Upaya Ho membalaskan dendam terhadap kerusakan yang menimpa adiknya terhambat karena pemerintah membentuk lembaga pemberantas korupsi. Lembaga ini berpengaruh pada polisi-polisi korup seperti Tong, Hunter, dan Piggy, serta seluruh pejabat pemerintah, baik orang Inggris maupun orang Hong Kong. Satu-satunya cara untuk menghindari pemeriksaan lembaga ini adalah pergi ke luar negeri. Mertua Louis juga menyuruhnya pergi ke luar negeri demi menyelamatkan nyawanya. Mendengar nasihat itu, Louis segera menemui Ho dan mengajaknya pergi ke Kanada untuk membersihkan tindakan mereka. Namun, Ho merasa tindakan Louis sudah banyak merugikannya. Kali ini, Ho tidak seperti biasanya yang selalu patuh pada Louis. Ia menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Terungkap bahwa Ross yang selama ini dikira anak buah Louis, ternyata adalah anak didik Ho dan juga salah satu penghuni kos-kosan semasa Ho belum memiliki apa-apa. Meskipun demikian, Ho tetap tidak ingin menerima ajakan dari Louis. 我好嬲啊！ 阿花同我送阿甩狗， 睇住佢哋。 Melihat adik kandungnya terus-menerus tidak sadarkan diri, Ho dan kawan-kawan tidak ingin ngejedog saja. Mereka segera menyusun strategi untuk menyerang Hunter. Namun, sebelum itu, Ho mengungsikan istri serta kedua anaknya demi keselamatan mereka. Ho segera menyerang Hunter dan kedua anak buahnya. What the fuck is going on with these guys? Situasi semakin memanas ketika Tong dan Zhao tiba di lokasi. Fucking God! Dalam penyerangan ini, Ho kembali kehilangan teman-temannya Will dan Ross yang tertembak. Meskipun demikian, Ho terus berusaha menghindari kejaran Hunter dan anak buahnya sambil mengamankan uang dan harta yang mereka simpan. Ho akhirnya dihadapkan dengan Zhao dan panayagannya. Dengan kebrutalan dan keberingasannya, Ho berhasil membunuh Zhao.
Sementara itu, Louis yang menyadari hal ini akan terjadi segera mengambil alih pengamanan untuk mengejar Ho. Namun beberapa menit setelah pencarian dimulai, Louis terlibat baku tembak dengan Tong dan dalam pertempuran ini asisten Louis yaitu si Piggy harus kojor. Sedangkan Ho terlibat tembak-tembakan dengan Hunter dan harus kehilangan satu-satunya teman yang tersisa, yaitu Chad yang tertembak oleh Hunter. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak membunuh Hunter, Ho yang murka akhirnya membalas kematian teman-temannya. Drop the gun! Bawa! Untuk menyelamatkan Ho, Louis rela menembak lengan kanannya sendiri dan menyimpan pistol yang digunakannya di lengan Hunter sebagai bukti bahwa dia adalah pelakunya. Setelah kekacauan itu, mereka pun sebat bersama. Akhirnya, Ho ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman selama 30 tahun atas kasus pergangsteran yang dilakukannya. Sementara itu, Louis berhasil melarikan diri ke luar negeri. 30 tahun kemudian, setelah Ho keluar dari penjara, ia meratapi nasibnya di sebuah kapal, mirip dengan saat ia dan ketiga temannya tiba di Hong Kong 35 tahun yang lalu. Iya, 35. Kini, Ho tidak sendirian, ia ditemani oleh istrinya dan kedua anaknya yang sudah berumah tangga. Saat itu, Ho menerima telepon dari Louis dan mereka saling menanyakan kabar. 你話如果俾我嚟多次， 過你行下咯。 Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Nah, jadi kekuasaan dan kesuksesan tidak selalu berarti kebahagiaan. Meskipun Ho berhasil meraih kekuasaan dan kesuksesan dalam dunia kriminal, kebahagiaannya tetap tidak utuh karena kehilangan orang-orang tercintanya dan menghadapi banyak kesulitan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pencapaian materi tidak selalu membawa kebahagiaan. Nah, gitu guys. Mungkin itu saja yang dapat Min sampaikan ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.